Berikut saya akan menjelaskan cara pengisian perencanaan keuangan untuk usaha developer perumahan. Jadi usaha ini cukup berbeda ya karakternya dengan jenis usaha-usaha yang lain, di mana di sini ada khusus perencanaan berdasarkan RAB, di mana di sini RAB-nya adalah untuk satu perumahan. Hanya saja di sini dibuat rentangnya adalah sampai 5 tahun. Ya. Jadi mulai dari pembangunan, kemudian penjualan, hingga sampai pemeliharaan. Kalau misalnya kurang dari 5 tahun, misalnya targetnya 3 tahun, bisa digunakan aplikasi yang memang khusus untuk 3 tahun atau ya menggunakan 5 tahun tapi di breakdown uh, seluruh transaksinya di 3 tahun. Ya. Jadi kalau kita lihat mulai dari ringkasan eksekutifnya di sini sudah dibuat untuk proyeksi selama 5 tahun. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini asumsinya ada luas tanah 3.200 meter, jumlah unit yang dibangun 29 unit, durasi pembangunannya 24 bulan. Kemudian ini ada total pendapatan, ini adalah summary ya dari asumsi-asumsi sudah diisikan. Total pendapatan sekian, HPP sekian, gross profit sekian. Jadi kalau dihitung dari pendapatannya itu grossnya adalah 4,7, kemudian ada beban operasional sehingga netnya adalah sekian. Kemudian ada perhitungan analisa kelayakan usaha, di sini ada yang positif, ada yang negatif. Tapi kalau yang namanya analisa kelayakan usaha, kalau memang ada yang negatif perlu dilihat karena masing-masing punya parameter perhitungan yang berbeda dasarnya. Jadi teman-teman bisa mengikuti salah satu dan tidak harus mengikuti semua. Tapi kalau lebih untuk kenyamanan bahwa semuanya harus positif, teman-teman bisa mereview lagi asumsi-asumsi yang sudah diisikan sebelumnya. Kita masuk di bagian proyeksi pengeluaran atau HPP. Di sini sudah disediakan bagian-bagian yang menyesuaikan dengan RAB umum dari developer perumahan. Di mana di sini ada biaya perolehan tanah, persiapan lahan, biaya desain dan lain-lain ya. Di sini sampai kode F ya. Dan di sini teman-teman bisa mengedit baik itu isiannya, satuannya, nilainya, termasuk formulanya. Ya. Kenapa saya bilang termasuk formulanya? Karena belum tentu yang teman-teman isikan itu mempunyai referensi yang sama. Ini kan perhitungannya adalah harga tanah. Misal nih, ini membeli dari dua pemilik tanah. Luasnya berbeda, harganya berbeda. Sehingga di sini bisa dilihat 2.500 kali 350 totalnya sekian. Yang berikutnya sekian. Jadi kita mengisikan angka satuannya. Tapi pajak perolehan tanah ini angka satuannya adalah jumlah dari di sini diisikan manual, tapi ini adalah jumlah dari ini plus ini. Ya. Dasar satuannya. Di sini kita bisa isikan lagi. Jadi teman-teman tetap harus mengisinya ini dan memastikan secara manual bahwa isiannya sudah benar. Ya, jadi tidak berarti teman-teman masukin kemudian formulanya akan mengikuti. Teman-teman harus memastikan bahwa ini ada volumenya, ada satuannya, ada harga satuannya, kemudian rumus yang di sini bisa sesuai dengan yang teman-teman isikan. Kemudian juga jangan dilupakan untuk memilih kategori laporannya di sini. Kategori biayanya di sini disediakan sampai 10, di mana kalau teman-teman ingin merubah kategori ini, teman-teman bisa masuk ke format laporan ya, dirubah di bagian biaya ini, HPP ini, ya penamaannya. Oke, kita masuk ke bagian pengeluaran RAB tadi ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman merasa kurang tempatnya, teman-teman bisa mengcopy dan mempaste. Jadi copy insert, sorry bukan copy paste. Jadi ini copy, kemudian di sini insert copied cell, ya. Ini dirapikan lagi, ya. Jika ada tambahan, misalnya perlu ada biaya lain-lain, ya bisa di copy insert. Dan ini harus dilakukan di sebelum baris terakhir dari masing-masing item. Jadi sebelum baris 9 ini. Karena apa? Agar bisa dijumlahkan totalnya. Karena total ini, kalau insertnya misalnya di bawah,
misalnya insertnya di sini, dia tidak akan masuk ke totalnya. Tidak ada masalah, tapi teman-teman harus menyesuaikan rumusnya agar bisa totalnya masuk di baris yang baru tadi. Makanya agar otomatis masuk, copy insertnya harus satu baris sebelum baris yang terakhir, ya minimal. Ya kalau di sini nggak ada masalah nih insertnya, ya. Oke, ini ada biaya persiapan lahan, desain, biaya prasarana-sarana, dan konstruksi rumah, ya. Konstruksi rumah karena di sini diasumsikan sudah langsung satuannya saja berapa yang dibangun, ya. Misalnya yang dibangun totalnya bangunan satu lantai semua, total luas tanah yang digunakan adalah sekian. Dikalikan harga satuannya, karena asumsi satu lantai, maka totalnya sekian. Sehingga bisa dapat total HPP-nya itu adalah sekitar 5,8 M. Setelah pengisian ini, teman-teman harus merencanakan pengeluaran kasnya. Misalnya pengeluaran ini akan dilakukan selama berapa tahun? Atau selama berapa bulan, ya. Jadi misalnya seluruh pengeluaran tanah keluar di bulan pertama. Ya. Jadi diisikan di sini 875. Tapi kalau misalnya tanah yang kedua baru di bulan kedua atau bayar DP-nya saja dulu, misalnya 50 juta, bisa tuliskan di sini. Ya, kemudian di sini sisanya yang 212.500. Bisa seperti ini, ya. Dan ini juga tinggal disesuaikan angka-angka yang lain. Ya. Demikian juga untuk bagian berikutnya. Ini asumsinya diisikan di bulan kedua. Pekerjaan selama 1 bulan. Kemudian desain arsitek diisikan di bulan ketiga. Jadi secara angka ini kebetulan hanya untuk penyederhanaan. Tapi realisasinya mungkin teman-teman yang lebih paham bisa mengisikan di bulan ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ya. Demikian juga biaya prasarana, biaya sarana, kemudian konstruksi bangunan, misalnya mulai ada subkon kapan, ya itu bisa diisikan mulai bulan ke-6, 7, dan selanjutnya. Jadi sesuaikan dengan waktu pembangunannya. Sehingga angka yang muncul di sini nanti totalnya itu sebaiknya sama dengan angka subtotal ini. Ya. Kalau kita sudah mengisikan rencana pengeluaran kas, jadi di sini begini, di sini di aplikasi ini diasumsikan bahwa kebutuhan modal itu adalah sesuai dengan nilai negatif dari seluruh pengeluaran. Sampai muncul transaksi keuangan yang membuat rekap kas atau saldo kas di bulan itu adalah balance. Ya, saya mau lompat sebentar, jadi di sini mau dilihat ke bagian penerimaan dan pengeluaran kas. Perhatikan di sini akan nilai negatif nih. Saldo bulanan kas sebelum pendanaan ini negatif. Akan terus negatif karena belum ada penjualan. Ya, lihat ini totalnya di sini ya. Nanti kita akan melihat bahwa ini ada kondisi di mana bulan ke-24 sudah ada positif. Jadi tidak ada nilai negatif muncul. Nah, begitu tidak ada nilai negatif muncul, maka kita bisa melihat bahwa total pendanaannya dibutuhkan adalah sekian, 8,4 agar tidak negatif. Ya. Jadi kalau kita lihat ke depan tadi, 8,4. Ini adalah total kebutuhan modal agar tidak terjadi nilai negatif. Ya. Oke, sekarang balik lagi ke RAB tadi. Jadi ini kita bisa rubah-rubah dan nanti angka kebutuhan modal juga akan berubah-ubah sesuai dengan asumsi yang teman masukkan di tempat lain juga. Jadi nggak cuma tergantung terhadap rencana pengeluaran kas. Ya. Jadi ini kita sudah diproyeksi pengeluaran HPP. Kemudian kita bisa masuk ke pengeluaran operasional. Ya. Di operasional ada lanjutannya tadi. Ada beban pemasaran. Tadi kan pembangunannya ya. Ini lebih ke penjualannya. Jadi beban pemasaran, beban gaji, kemudian administrasi. Ya. Jadi di sini nanti teman-teman juga sama, bisa mengisikan rencana pengeluaran kasnya. Dan kalau kurang barisnya, bisa di copy insert. Ya. Jadi teman mengisikan di sini mulai bulan 1, 2, dan seterusnya. Di sini sudah dicontohnya angka-angka yang diisikan. Ya. Dan sama juga, perhatikan jangan terlalu bergantung pada rumus di sini. Karena kalau nanti teman-teman masukkan di sini kondisinya lain, teman-teman harus menyesuaikan harga satuannya di sini agar rumusnya bisa ngepas. Kalau tidak, ya teman-teman buat rumus baru. Ya. Beban di sini artinya ada beban pemasaran, ini beban gaji, ini beban administrasi.
di sini ada 2 beban tambahan yang ada perhitungan otomatisnya. Jadi seperti ini ada beban bunga. Kenapa beban bunga masuk ke beban operasional? Karena memang secara akuntansi bunga bank pembayaran itu masuknya ke beban operasional. Tapi kalau pokoknya maksudnya ke langsung ke neraca dan biasanya bisa dilihat di arus kasnya. Ya. Beban bunga ini dihitungnya di mana? Ya, beban bunga bank ini dihitungnya dari kalkulator pinjaman. Kita masuk kalkulator pinjaman di sini. Ya, di sini terlihat ada pinjaman nih, BRI dan lain-lain. Nah, cuma ini pinjamannya munculnya dari mana? Munculnya adalah dari permodalan. Jadi pada saat kita mengajukan modal, di sini kita isikan modal pinjamannya. Dan itu yang nanti akan muncul di pengeluaran operasional. Ya, di BRI, ya. Ini akan muncul angkanya di sini opsional ya. Jadi angkanya di sini tidak akan sama dengan jumlah satuan harga satuan karena beda satuannya. Tapi nanti yang perlu diperhatikan akan muncul angkanya di sini, beban bunganya. Ya, sesuai dengan bunga yang pinjaman yang kita ajukan di bagian permodalan tadi. Kemudian ada beban pajak. Beban pajak di sini ada, oh ya, tadi beban bunga, ini ada 5 yang karena menyesuaikan dengan jumlah pinjaman di kalkulator pinjaman. Ya, 5. Jadi kalau misalnya ada nilai baru, teman-teman bisa memasukkannya langsung di yang backgroundnya putih ini. Ya, jadi masukkan lagi angkanya di sini rencana bunga bank lain-lain, berapa kasnya, jadi bunga bank misalnya di luar ini ya beban administrasi, kalau mau dipisah ya administrasi bank, atau pinjaman yang memang sifatnya hanya pinjam beberapa bulan gitu, kemudian bunganya fix, teman-teman bisa masukkan di sini. Kemudian ada beban pajak, ini tambahan juga, di sini ada 1 baris ya. Jadi di sini yang dimasukkan hanya PPh final. Kalau ada PPh final. Karena kalau pembangunan dengan pendapatan di atas 4,8 itu dia tidak akan dikenakan PPh final karena di luar dari kriterianya. Tapi ini akan dihitung otomatis ya kalau ada. Jadi perhatikan di sini sempat ada di bulan ke-24 secara per bulannya. Ini kalau kita lihat itu kan masih tahun kedua. Jadi kalau kita lihat di laba rugi, kita masuk ke proyeksi laba rugi di sini, kita lihat di tahun kedua itu pendapatan kotornya hanya 1,9. Ya kalau misalnya dijual. Jadi itu masih masuk ke dalam kriteria di mana ini bisa mendapatkan PPh final. Tapi PPh final itu menghitungnya dari mana, kita bisa masuk ke kalkulator pajak di sini. Jadi di sini sudah ada perhitungan pajak di mana ya tadi beban pajak itu hanya yang PPh final, sedangkan yang lain-lain seperti PPN, PPh 21, PPh badan 20 itu masuk ke dalam utang pajak. Tidak masuk ke dalam perhitungan laba rugi tapi masuk ke dalam neraca. Dan itu juga masuk ke dalam perhitungan arus kas. Ya. Jadi beban pajak ini ada perhitungannya otomatis ya. Jadi dia dilihat per tahunnya. Jadi di bagian bawah nih teman-teman melihat akan ada nih batas omset PH final 0,5%. Tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga. Ini kan batasnya 4,8, tahun keduanya 1,9, jadi masih masuk tahun kedua. Kalau memang ada rencana untuk pembayaran pajaknya. Ya. Jadi balik tadi ke pengeluaran operasional, jadi ada yang sifatnya beban pajak yang tadi dihitung otomatis, tapi ada juga beban pajak yang misalnya teman-teman bisa isikan sendiri di sini nama kategori dan besarannya. Jadi bisa diisikan di sini. Jadi seperti di atas, rencana pengeluaran kasnya diisi, ya. Demikian juga di bagian bawah bisa diisi yang backgroundnya warna putih. Diisi hingga 5 tahun, kecuali memang teman-teman ingin meng-cut bahwa saya hanya akan membuat perhitungan untuk 2 tahun atau 3 tahun karena saya hanya ingin melihat proyeksi dari proyek yang saya jalankan. Ya. Oke, itu untuk pengeluaran operasional. Ya, di sini juga di kiri sudah ada referensi terhadap nama beban-beban yang bisa dimasukkan dari masing-masing ini. Dan ini kalau ingin dirubah penamaannya sama, dirubahnya adalah di bagian format laporan di kategori beban. Ya, di sini bisa dirubah.
Kemudian kita bisa masuk setelah pengeluaran aset. Ya. Pengeluaran aset. Jadi pada saat bekerja ini kita mau membeli aset, tapi asetnya ini tidak berhubungan sama sekali dengan proyek pembangunannya. Lebih untuk misalnya aset usaha perusahaan. Jadi kan perusahaan mungkin mau bikin lebih dari satu perumahan, tapi ini kita mau coba evaluasi dari satu lingkup dari satu proyek perumahan. Jadi kalau misalnya ada 2 perumahan, 3 perumahan, ya otomatis akan dibuat di 2 atau 3 file yang berbeda, karena kebetulan bisnis plan ini hanya untuk satu perumahan saja. Di sini kita bisa mengisikan nama asetnya, misalnya mobil, komputer, meja kursi, dan lain-lain. Jumlahnya, satuannya, harga satuannya, sehingga totalnya sekian. Ya. Kemudian kita bisa isikan rencana pengeluaran kasnya. Jadi kapan dikeluarkan. Misal ya sama juga, tidak harus dikeluarkan di bulan pertama, teman-teman bisa mengisikan sesuai proyeksi yang teman-teman lakukan. Jadi misalnya mobil perlu di bulan pertama, komputer mungkin bulan pertama, bulan kedua, atau setelah jadi perumahannya baru membeli aset untuk kebutuhan pemasarannya, bisa juga seperti itu. Jadi teman-teman bisa mengisikan rencana pengeluaran kasnya. Dan di sini akan muncul nilai total terhadap asetnya. Nanti asetnya bisa dilihat di rekap akhirnya. Jadi aset nanti ada sekian, RAB ada sekian. Jadi kalau kita lihat ke bagian permodalan, itu ada nilai investasi aset tadi, HPP tadi yang RAB, kemudian biaya operasional tadi yang pengeluaran. Kemudian ada utang bank, utang pajak. Ini karena dia tidak masuk laba rugi, tapi akan masuk kalau misalnya dia menimbulkan, karena dia muncul karena menimbulkan nilai negatif saya balik lagi ya, karena menimbulkan nilai negatif di penerimaan pengeluaran kas selama 23 bulan tadi. Ini kan negatif nih. Negatif sampai 23 bulan. Jadi kita bisa melihat di sini ada utang bank, jadi ada utang bank sama utang pajak yang harus dibayarkan. Jadi makanya kenapa muncul di permodalan. Ya. Oke, setelah itu kita bisa balik ke atas sebelum ke penerimaan pengeluaran kas ke pendapat. Jadi di sini kita sekarang bisa membuat asumsi dari unit-unit yang rencananya akan kita bangun dan kita jual. Jadi pertama yang dilakukan adalah kita harus tahu dulu nih maksimum luas tanah yang dijual dalam bentuk rumah itu berapa. Di sini misal 70%, kita isikan saja 70%. Di mana itu ada batas bahwa berarti maksimumnya adalah 2.240 meter yang merupakan perkalian dari 70% dengan 3.200. 3.200 ini adalah total luas tanah yang dibeli, 3.200. Ya. Kemudian kita bisa melanjutkan, jadi kita sudah tahu referensinya, kita rencananya nanti mau membangun 29 unit. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah menamakan dari komplek atau kategori rumah itu. Di sini ada drop down list ya. Jadi ini itu dasarnya adalah dari data usaha. Di sini di sebelah kanan itu ada grup unit perumahan, ini adalah nama kategori rumahnya. Kita bisa isikan di sini misalnya nama Pinus, Cemara, Jati. Jumlah ini adalah sesuai nanti akan menjumlahkan sesuai kategori rumah yang kita isikan di pendapatan tadi. Jadi kita masuk ke pendapatan, ini kita lihat nih, Pinus nanti dia akan menjumlahkan total Pinus. Tadi ada 15 unit, ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa pilih penamaan di sini, kemudian bloknya, kemudian luas bangunan dan luas tanahnya. Ya, kita isikan terus sampai ke bawah, ini total mau bangun 29. Ya, total unit 29. Setelah itu HPP, itu kita kan bisa memilih ini satu lantai atau 2 lantai. Ini mengambil data dari bangunan, harga bangunan di RAB tadi. Ya, dari sini asalnya. Ya, ini ada judulnya harga konstruksi. Kalau misalnya teman-teman, saya butuh sampai 3, teman-teman bisa insert di sini. Ya, ini saya ngasih contoh aja, jadi copy insert ya. Ini di Ctrl C, kemudian insert copied cell di sini, misalnya bangunannya ini adalah 2 lantai, ya tinggal diedit 3, bangunan 3 lantai misalnya.
Ya, dibuat seperti ini. Kemudian dilanjutkan luasnya berapa di sini, ya. Kemudian yang dibangunnya berapa tadi, kemudian diisikan harga satuannya berapa. Jadi kalau misalnya kita pilih ini kita pilih, ini akan masuk ke dalam harga konstruksi. Jadi kita bisa lihat lagi ke pendapatan, pada saat kita pilih bangun harga konstruksinya akan muncul 3 satuan. Ya. Saya kembalikan dulu ke awal. Ya. Oke, karena ini 0 yang dibangun, semuanya rata satu lantai. Oke, balik ke pendapatan. Kemudian di sini ada HPP gabungan. HPP gabungan itu adalah HPP di luar konstruksi. Kembali lagi ke RAB. Jadi HPP gabungan itu adalah ini. Ya, di luar konstruksi. Kalau 5 ini kan plus konstruksinya. Jadi sebenarnya mudah menghitungnya 5 dikurangi 3,8. Itu sekitar 900. Bentar kita lihat tadi di pendapatan sekitar 1,9. 1,9 totalnya HPP gabungan. Sehingga kalau dibagi terhadap meter tanahnya, ya, itu jatuhnya adalah 900.069. Ya, dibaginya terhadap total tanah yang dibangun. Karena kan gini, kita mau membebankan total tanah itu kepada pembeli. Ya. Jadi tidak membaginya terhadap yang tidak dibangun, tapi dibaginya terhadap yang dibangun. Yang dibangun itu tadi adalah 2.240. Ya. Berarti kan 2.175. Ini maksimumnya 2.240. Jadi dibagi 1,9, harga total termasuk tanah, termasuk tadi biaya yang lain, terhadap yang akan dijual. Di mana luas tanah yang dijual itu adalah 2.175. Jadi jatuhnya HPP gabungannya adalah 900.000. Dan ini kita masukkan di sini 900.000 semua untuk HPP gabungannya. Jadi karena apa? Karena HPP gabungan kan sama untuk semuanya. Dan per meter perseginya sama ya. Tapi nanti pada saat kita menghitung tanah yang dijual, muncul harga akhirnya akan berbeda. Ini kan bangunan sama semua nih, kita sudah memilih harga bangunan satu lantai 2,8 juta per meter, gabungannya 900. Ya. Sehingga dari sini akan terlihat HPP totalnya, ini bangunan itu luas bangunan dikali 2,8. Kalau yang luas bangunannya 40, jatuh bangunannya 112. Yang 56 jatuhnya 156. Demikian juga gabungannya. Gabungan dikalikan luas tanahnya. Ya, dikali ini sama dengan 900 kali 70. Ini ada yang 900 kali 75, ada 900 kali 90. Sehingga total bangunan dan gabungannya nanti akan memunculkan nilai yang berbeda. Dan ini adalah cost atau biaya. 175, 224, 237. Nah, sekarang kemudian kita mau menentukan harga jual di sini. Harga jualnya berapa? Harga jualnya adalah ya kita tentukan kita mau profit berapa nih. 45%, 50%, 60%, 100%. Kita bisa isikan di sini, di mana ini yang namanya profit ini adalah dari harga jual. Ya. Jadi kalau kita masuk ke 45% ini 45% dari harga jualnya 319 juta. Ini sudah dibulatkan ke atas. Jadi kalau kita hitung, ini saya ngambil case di sini, sama dengan ini dikali 55%. Perhatikan, cost-nya adalah 175 juta, kurang lebih sama ya. Kenapa ini ada berbeda? Karena ini ada pembulatan ke atas. Ini ada pembulatan ke 1 juta terdekat. Ya. Jadi semuanya karena asumsinya rumah itu adalah 1 juta, jadi dibulatkan ke atas semua harga jualnya menjadi 1 juta terdekat. Tapi kalau ini kita hilangkan, oke ini saya kembalikan, ini kan kenapa beda nih? 175, kita pengen untuk 45%. Kalau ini kita hilangkan rumus ini linknya saya hilangkan ya. Oke, ini rumus saya hilangkan. Perhatikan angkanya jadi sama.
Ya, jadi harga aslinya adalah 318 juta sekian, dibulatkan ke atas dengan rumus tadi menjadi 319 juta. Ya, sehingga pada saat kita kembalikan ini harganya agak berbeda karena ada pembulatan tadi. Ya, kita bisa tentukan ini harga seperti ini, mungkin tadi kalau misalnya rumahnya di depan taman, mungkin naik persentasenya profitnya mungkin kita bisa 60% misalnya. Atau rumahnya di hook, ada kelebihan tanah, dan view-nya bagus, juga kita bisa mungkin naikkan. Jadi kita bisa bermain di profit di sini untuk memastikan bahwa profit akhir total itu bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan perhatikan bahwa ini baru menentukan unit rumah dan harga jualnya. Setelah itu kita harus menentukan kapan rumah ini dijual dan bagaimana skema penjualannya. Sebagai contoh di sini misalnya rumah dibangun. Nah, di sini ada skema di mana mulai dijual mulai bulan 10, 11 ya, jual apa namanya? Jual brosur lah istilahnya. Jadi siapa yang tertarik DP di sini. DP, jadi kita bisa masukkan di bulan ke-12, bulan ke-13, ini disesuaikan dengan targetnya atau mulai ada yang namanya pembayaran bertahap. Dengan harga rumah sekian ada pembayaran bertahap, kita sesuaikan nih rumah yang ini pembayaran bertahap mulai dari bulan 14 seterusnya ya. Jadi kita bisa menentukan target dari penjualan dan menyesuaikan dengan rencana keuangan dari kita sendiri. Jadi gini, kalau misalnya ternyata kita dapat pinjaman sehingga rumah bisa semua terbangun tanpa harus mengandalkan ada pembayaran dari customer, ya itu jadinya kita bisa lebih fleksibel. Tapi kalau ternyata kita butuh nih uang tambahan untuk pembangunan juga, maka kita mulai berhitung terhadap ada DP, ada pembayaran bertahap, dan lain-lain. Ya, di sini bisa dilihat yang pertama ini ada pembayaran kekurangannya. Ini juga ada yang bayar langsung tidak pakai DP tapi langsung lunas ya, atau nanti mau ada. Kalau misalnya konsepnya ada pinjaman atau pembayaran syariah, itu di sini skemanya bukan syariah atau pembayaran, tapi gini. Sebagai contoh, kalau ada pembayaran syariah, itu adalah pembeli, itu transaksinya langsung dengan bank. Sedangkan kita menerima dari bank. Jadi di sini asumsinya 319 juta ini. Anggap kita terima dari bank, atau 314. Itu kita terima dari bank, karena cicilannya tidak dibayar ke kita, tapi dibayarkan ke banknya. Tapi kalau misalnya ada pembayaran bertahap dan dibayarkan ke kita, maka bisa tulis seperti ini, 19-20 ini dibayarkannya ke kita. Karena tadi harus dibedakan antara pembayaran ke bank dengan pembayaran ke kita. Kita sebagai developer ya. Kalau pembayaran ke kita berarti masuk ke rekening kita dan bagian dari transaksi atau keuangan kita. Tapi kalau cicilan bank ya kita dapatnya dari bank full langsung, dibayar dari bank full. Sedangkan pembeli ya negonya atau evaluasi adalah dengan pihak bank. Jadi jangan sampai bingung bahwa kalau bayar dari bank apakah harus masukkan di sini juga untuk cicilan bulanannya? Enggak, cicilan itu adalah ke banknya bukan ke developernya ya. Oke, itu pengisiannya. Kita lihat ke bawah, ini disiapkan sampai 150 rumah ya. Kebetulan ini untuk desain rumahnya ini adalah untuk 29 unit ya. Teman-teman tinggal menyesuaikan lagi semua data-data yang ada di sini sesuai dengan rencana dari RAB perumahan teman-teman. Jadi tadi kita sudah RAB, operasional, aset, pendapatan. Nah, kemudian kita melihat dari penerimaan dan pengeluaran kas. Oh, tadi ada yang kelupaan. Di pendapatan, jangan lupa untuk mengisikan kategori laporannya. Ini kategori laporan sesuai dengan yang ada di format laporan di sini. Ya, kalau ingin dirubah, pendapatan rumah 40-70, teman-teman membangun yang luas tanahnya lebih kecil atau lebih besar, bisa dirubah di sini. Namanya cuma maksimum hanya 10 ya. Oke, jadi kalau 10, kalau misalnya ada lebih dari 10 item, misalnya 10 tipe, bisa disatukan yang luas tanahnya sama, atau misalnya mau dibuat pendapatan rumah blok A, pendapatan rumah blok B, nggak ada masalah di situ, karena ini untuk laporan, untuk proyeksi keuangannya. Karena detailnya ada di pendapatan tadi. Ya, detailnya ada di sini, silahkan dibeda-bedakan di sini. Nanti yang ditarik untuk
proyeksi keuangan adalah yang di kategori laporannya di sini. Ya. Oke, kita bisa masuk ke penerimaan dan pengeluaran kas. Jadi ini adalah referensi teman-teman untuk melihat secara keuangan. Ya, ini untuk melihat secara cepat. Keuangan, kondisi keuangan, kebutuhan modalnya itu berapa sebenarnya. Jadi kita bisa melihat di baris 44 ini. Jadi sebelum pendanaan, inilah negatif-negatif per bulannya sesuai tadi asumsi yang dimasukkan ya. Tadi saya sudah sempat singgung sebentar. Sehingga kita bisa dapat nilai positif pada bulan ke-24. Di mana total kebutuhan dana, ya ini ada totalnya di bagian bawahnya adalah 8408. Artinya apa? Kalau kita masukkan modal itu, ya, itu otomatis total saldo kas setelah pendanaan adalah sekian. Sehingga itu positif semua. Ya, kalau ini 8408-nya masuk. Ya. Kenapa ini saya bedakan? Karena ini untuk menghitung, modul ini khusus untuk menghitung kebutuhan dari pendanaannya, kebutuhan modalnya. Ya. Kalau realnya nanti di arus kas akan berbeda, karena apa? Karena kalau kita lihat ke permodalan, nanti kan kita akan melihat misal 8408 total kita punya modal 8,5. Nah, ada angka kelebihan atau modal 90. Nah, 90 ini nanti akan masuk ke arus kas untuk proyeksi di mana nanti akan terlihat akan berbeda dengan target dari kebutuhan modalnya. Di sini ada kebutuhan modal hingga bulan ke-23. Ya. Kalau misalnya tadi teman-teman nanti ada modal misalnya 10M dimasukkan ke sini, otomatis nanti permodalan juga akan berubah dan proyeksi keuangan ya kalau kita masuk sebentar ke arus kas bulanan ya. Kalau ini sudah berdasarkan dana yang masuk, permodalan yang masuk. Lihatnya ada founder 1, founder 2, kemudian ada utang bank sudah masuk sehingga angkanya sudah berbeda. Ya. Oke, saya kembali lagi ke tadi penerimaan pengeluaran kas, mudah-mudahan cukup jelas di sini ya. Tadi sudah sempat dibahas juga yang mana ada utang dan lain-lain. Kita bisa masuk ke permodalan. Jadi berdasarkan angka-angka yang kita masukkan, kita sudah bisa mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan modalnya. Di sini total ya, total ini sampai bulan ke-23 tadi yang nilai negatif ya. 9M. Tapi di dalam bulan 23 bulan itu kita akan mendapatkan pendapatan 627 juta dari penjualan, apakah itu DP atau lain-lain. Sehingga total kebutuhan modalnya itu adalah 8408 ya, tadi sama dengan yang di penerimaan pengeluaran kas. Dari sini kita bisa bergerak untuk memastikan modal-modal itu mulai dari jalur mana saja. Nah, cara pengisiannya adalah kita bisa mengisikan nama pemilik modal di sini. Kemudian kalau ada investor bisa diisikan di sini. Ya, ini founder, ini investor. Kemudian bagi hasilnya bisa diisikan di sini, persentase, kemudian jumlahnya. Kemudian kapan uang itu diterima. Ini kita bisa isikan ini bulan 1, bulan 1, bulan 2, bulan 5. Ini nanti akan tercermin di arus kas. Kita kembali lagi ke arus kas bulanan ya. Modal investor bulan kelima ada 3M ya. Nanti akan muncul di sini. Jadi balik lagi ke permodalan. Totalnya adalah 7,3 dari modal sendiri ya. Ini asumsi modal sendiri adalah gabungan founder dan investornya. Kemudian kalau ada pinjaman kita bisa isikan di sini nama banknya, bunganya, tenornya, jumlahnya, kemudian kapan dana itu diterima. Nanti akan dihitung otomatis di kalkulator pinjaman ya. Kalkulator pinjaman ada modulnya tersendiri, ada videonya tersendiri juga, bisa dipelajari di sana, tapi pada dasarnya itu akan menghitung otomatis. Sehingga total modal adalah 8,5. Dengan 8,5 ini otomatis sudah tertutupi kebutuhan modal 8408 dan masih ada kelebihan 90 juta. Jadi dari yang sudah kita isikan itu kita bisa melihat bahwa ini modal yang harus diamankan, yang harus dicari dan dengan angka sekian adalah ketutupin. Tapi kalau misalnya ternyata tidak tertutupi gimana? Berarti pendapatan harus ditingkatkan. Ya, dinaikkan pendapatannya. Berarti harus ada DP di depan atau pembayaran bertahapnya ditarik ke depan ya. Itu mungkin skema-skema yang teman-teman bisa gali lebih lanjut kalau ada permasalahan terhadap dana. Jadi kita sudah sampai di permodalan. Setelah itu ada analisa kelayakan usaha. Pada dasarnya analisa kelayakan usaha ini untuk mengukur
kelayakan usaha teman-teman, usaha developer ini terhadap diukur berdasarkan parameter-parameter usaha yang umum, ya. Ada IRR, ada NPV, ada ROI, ya, dan ada payback period juga di sini, ya. Jadi istilah-istilahnya teman-teman bisa pelajari di internet juga, atau kalau memang sudah ada background-nya lebih bagus, ya. Jadi nanti akan diukur sehingga dan juga dibandingkan dengan kriteria yang kita tentukan sendiri. Di sini kriteria ini sifatnya subjektif, ya, objektif karena ngambil dari rata-rata usaha yang sejenis. Tapi menjadi subjektif karena masing-masing skalanya kan beda usahanya. Sehingga kriteria sifatnya subjektif dan ini hanya akan memunculkan warna di sini. Jadi kalau kita lihat warna di sini atau angka, ya, NPV, IRR, ROI, ini ada yang negatif, ada yang positif. Kemudian kalau kita lihat di ringkasan eksekutif di bagian bawah, ini ada yang hijau, ada yang merah, ada yang hitam. Jadi pada prinsipnya kalau dia hijau, berarti perhitungan itu sesuai dengan kriteria yang kita masukkan. Kalaupun dia merah, apakah dia jelek? Ya teman-teman bisa melihat, ini dia tidak jelek, tapi memang secara perhitungan dia tidak sesuai, tapi kriteria yang lain memenuhi sesuai. Paling mudah ini secara payback period balik modal. Cuma apakah kalau nanti dibandingkan dengan bunga bank lebih bagus atau tidak, yaitu adalah angka-angka yang teman-teman bisa pelajari di bagian analisa kelayakan usahanya. Ya. Jadi di sini juga sampai ada perhitungan BEP-nya berapa unit yang harus dijual. Ada 29, maka BEP-nya adalah di 21 unit dijual. Maka bisa dikatakan tidak ada keuntungan apa-apa. Ya. Oke, itu untuk bagian perencanaan awalnya. Selanjutnya ini sudah ada, ini summary, ya, ada proyeksi penjualan, ini rekap penjualan, kemudian laba rugi bulanan, juga dia rekap penjualan bulanan, ya, baru akan terlihat setelah tahun kedua. Kemudian ada yang arus kas juga sama bulanan, tadi sudah sempat disinggung sedikit, ini format laporan atau proyeksi sesuai standar akuntansinya. Kemudian kita bisa lihat proyeksi selama 5 tahun. Ya. Ini laba ruginya, kemudian ini proyeksi neraca juga selama 5 tahun bisa terlihat di sini. Setelah itu ada proyeksi arus kas selama 5 tahun. Ada proyeksi ekuitas, ya, selama 5 tahun. Ini ada proyeksi pembagian dividen. Ya. Jadi kalau tadi misalnya mau di breakdown dari investor, ternyata di investor itu adalah gabungan dari, anggapnya konsorsium, ya, masing-masing punya share-nya sendiri. Di sini bisa ada perhitungan pembagian dividennya jika dibagikan. Ya. Kemudian di sini ada realisasi. Yang dimaksud realisasi di sini adalah tabel untuk mengisikan hasil-hasil atau misalnya penjualan, ya. Di sini diisikan. Kemudian bisa di sini ada jumlah unitnya sama nilai transaksinya diisikan. Bentuknya harus sudah laporan. Jadi teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang untuk pembukuannya, kemudian laporannya di-copy atau diambil datanya dan dimasukkan di sini untuk dibandingkan dengan perencanaan awalnya. Ada penjualannya, ada laba ruginya, ya, bisa dimasukkan datanya. Ya, ini bukan berarti sama, ini lebih saya untuk memudahkan dalam membandingkan, jadi untuk ngecek membandingkan, misalnya angkanya masuk sama semua gitu kan. Nah, itu evaluasinya ya sama, ini kan angkanya sama semua nih, karena memang saya mengambil data langsung aja, tapi realnya harusnya diisi data yang real berdasarkan hasil realisasinya. Ini karena kebetulan sama, untuk memastikan bahwa ini ada yang hijau, ada yang merah, nanti itu kalau hijau berarti di atas target, atau sama dengan target atau di atas target, tapi kalau merah dia di bawah target. Ya, jadi sama tinggal diisikan, ya. Untuk realisasinya ada video terpisahnya juga untuk mengisi realisasi dan singkat, ya. Tapi pada prinsipnya hanya mengisi data saja, dan data itu adalah data laporan, bukan data harian atau data tapi data laporan untuk bisa dievaluasi. Kemudian untuk ringkasan eksekutif ini juga summary, teman-teman bisa rubah karena ini tidak terhubung dengan modul-modul proyeksi keuangan, karena ini mengambil data dari mereka juga, dari proyeksi keuangan. Jadi teman-teman kalau mau menambahkan data di sini dipersilahkan. Ya. Cuma harus dipastikan
bahwa rumus-rumus yang ada tidak terganggu. Ya, kecuali mau dihapus sekalian, ya silakan dihapus. Ya, cuma nanti kalau dirubah-rubah, takutnya nanti rumus yang sudah ada ikut berubah, jadi otomatis perhitungannya agak berbeda dari yang awalnya. Setelah itu tadi ada proposal. Cetak proposal ini adalah disiapkan bagi untuk aplikasi yang memang bersamaan atau satu paket dengan Microsoft Word-nya, di mana di sini sudah disiapkan bagian untuk di copy paste ke file Microsoft Word-nya. Ya, sudah ada ringkasan proyeknya, ringkasan keuangannya, nanti bisa dilihat di file Microsoft Word-nya, contoh tampilannya. Jadi kan sudah dibuat file Microsoft Word di mana teman-teman bisa mengetik informasi yang di luar Excel ya, untuk pemasaran, untuk investor, dan lain-lain. Dan di sini bisa dikopikan. Ada video terpisah untuk mengcopy data-data di bagian proposal ke dalam file Microsoft Word-nya yang proposal usaha. Ya. Jadi ini rekapnya. Oke, saya kira itu penjelasan untuk rencana keuangan developer perumahan.